dengan Ibu Novia Hapsari. Beliau adalah guru di SMP Negeri 3 Bantul, bidang studi IPA. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Nasri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah Bu Novi. Baik, hari ini kita akan adakan percakapan observasi yang nantinya saya akan melakukan supervisi di dalam kelas Bu Novi untuk mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, tujuan untuk supervisi di dalam pembelajaran di kelas itu supaya kita dapat mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran observasi yang Ibu Novi lakukan di dalam kelas. Nah, tentunya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Novi ya Bu ya. Yang pertama, Ibu, kira-kira terkait dengan tujuan pembelajaran dalam mempersiapkan proses kegiatan pembelajaran yang Ibu Novi capai, ada beberapa tujuan pembelajaran Ibu. Ya, untuk pembelajaran mengenai sistem klasifikasi 5 kingdom, saya ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui diskusi, peserta didik mampu menjelaskan sistem klasifikasi 5 kingdom. Kemudian melalui diskusi dan presentasi dengan mind mapping, peserta didik mampu menganalisis karakteristik khas masing-masing kingdom makhluk hidup dan juga mampu menyajikan informasi mengenai karakteristik masing-masing makhluk hidup. Baik, jadi ada tadi sekitar 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Novi capai ya Bu ya? Dari menganalisis, kemudian mengevaluasi kingdom ya? Menganalisis karakteristik dan menyajikan informasi terkait karakteristik. Baik, menganalisis sama menyajikan informasi. Terima kasih Bu Novi. 3 tujuan pencapaian dari pembelajaran tadi. Selanjutnya di sini dalam area pengembangannya, itu tentunya setiap tujuan pembelajaran yang Bu Novi capai itu ada pengembangan yang mungkin dilakukan Ibu Novi. Kira-kira apa Bu di area pengembangannya tersebut? Jadi area pengembangan selama pembelajaran sistem klasifikasi 5 kingdom ada 3 area pengembangan. Yang pertama itu adalah area pengembangan aspek pengetahuan, kemudian aspek keterampilan dan aspek sikap atau afektif. Dalam aspek pengetahuan di sini saya harapkan peserta didik memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan menganalisis karakteristik masing-masing kingdom makhluk hidup. Kemudian di aspek keterampilan saya harapkan peserta didik memiliki kemampuan dalam menyajikan informasi melalui presentasi terkait karakteristik masing-masing kingdom makhluk hidup. Dan di area aspek pengembangan aspek sikap, saya harapkan peserta didik mampu memiliki atau mampu mengembangkan kerjasama dan memiliki sikap tanggung jawab. Luar biasa Ibu, berarti di sini Bu Novi sudah adanya area pengembangannya yang Bu Novi ingin tingkatkan itu pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu ya? Iya. Baik, di sini selanjutnya Bu Novi, strategi atau pembelajaran yang Bu Novi lakukan ketika proses pembelajaran di kelas, mungkin Bu Novi menggunakan strategi seperti apa? Ya, untuk pembelajaran sistem klasifikasi 5 kingdom, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi proses dan produk yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, di mana model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, dengan metode pembelajarannya diskusi dan presentasi disertai mind mapping. Luar biasa sekali Ibu, tadi ada pembelajaran yang Ibu gunakan itu bahwa ada pembelajaran berdiferensi yang sudah diintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Kemudian ada project based learning dan problem based learning ya.
problem based learning. Oh ya, ya. Selanjutnya Ibu Novi di sini untuk penggunaan media pembelajaran ketika di kelas itu yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas, penggunaan medianya kira-kira yang Ibu siapkan itu apa, Ibu? Saya merencanakan penggunaan media pembelajaran meliputi laptop, proyektor, kemudian PowerPoint presentation, video dari YouTube, dan tentu menggunakan LKPD. Baik, artinya di sini Bu Novi sudah menyiapkan untuk proses kegiatan pembelajaran dan penggunaan media yang nantinya siswa juga sudah siap ya Bu ketika pembelajaran. Nah, di sini Ibu kira-kira akan melakukan pembelajaran tersebut itu di hari apa, kemudian jam keberapa Ibu? Saya akan melaksanakan pembelajaran topik sistem klasifikasi 5 kingdom besok di hari Selasa jam pertama hingga jam ketiga. Baik, nanti berarti saya hari Selasa di jam ketiga akan datang di kelasnya Bu Novi dan akan mensupervisi kelasnya Bu Novi dan akan mencatat hal-hal yang mungkin perlu saya catat untuk pengembangan dan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu Novi ya. Baik, terima kasih Bu Novi. Nah, setelah kegiatan praobservasi percakapan ini Bu Novi, saya ingin tanya untuk pendapat Bu Novi, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari hasil kita percakapan observasi ini Ibu? Melalui percakapan praobservasi ini saya jadi lebih mengetahui kesiapan saya dalam mengajar besok di hari Selasa itu, dan tentu saya menjadi bahan evaluasi saya apa yang perlu saya siapkan lagi selain dari yang sudah saya rencanakan tadi. Terima kasih Bu Novi. Untuk selanjutnya dari percakapan ini nantinya kita akan berjumpa lagi di observasi di kelas. Selanjutnya ada pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Rani Susanti dari Kabupaten Bantul ya Bu ya. Jadinya di pasca observasinya seperti itu Ibu. Dan sampai berjumpa di observasi kelas dan pasca observasi ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Novi, dan tentunya kita masih bertemu kembali ya. Ya, sama-sama Bu Nasri, sampai bertemu besok di hari Selasa. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sugeng enjang pripun kabaripun dinten menika? Alhamdulillah. Semangat ya. Meskipun suasananya hujan dan ruang kelasnya kurang bersih karena suasana hujan, airnya kan mengalir ya dari luar ya. Ya nggak apa-apa, yang penting tetap semangat belajar IPA hari ini. Ada yang tidak berangkat? Apakah hadir semua? Siapa yang tidak berangkat? Siapa? Radit, kenapa? Sakit? Radit aja. Oke, Radit kemarin berangkat ya, hari ini nggak berangkat ya, semoga cepat sembuh. Oke. Nah, untuk mengawali pembelajaran IPA hari ini, bisa nggak kita ice breaking sebentar? Ya, cuman tepuk-tepuk tangan aja. Kalau Bu Novi bilang selamat pagi, berarti tepuknya 1 kali. Kalau Bu Novi bilang selamat siang, tepuknya 2 kali.
Kalau Bu Novi bilang selamat sore, tepuknya 3 kali. Kalau selamat malam, 4 kali. selamat malam enggak ditepukkan. Oke? Selamat malam. Ya, kita coba selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, belum konsen. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Ya, selamat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke. Oke, udah siap belajar kita? Ya. Oke, Bu Novi di sini mau menampilkan karena ada emot. Oke, kalian bisa lihat nggak di sini? Oke, ini ada gambar apa? Ada 2 gambar di sini. Gambar apa saja? Jenis tumbuhan apa yang ada di gambar? Apa? Kalau yang kanan ini jenis tumbuhan apa? Yang kelihatan ya? Apa? Hasil air. Kalau yang di kanan ini gambar apa? Jenis tumbuhan apa? Apa? Ya, lumut. Kalau yang kiri, gambar apa yang kiri? Di sekolah kita ada ini. Ini paku sarang burung. Ini paku sarang burung. Ini lumut. Ada nggak perbedaannya? Ya, perbedaan dari dari morfologinya bisa terlihat kan perbedaannya. Oke, jadi kalau paku dan lumut itu termasuk tumbuhan. Bisa nggak dimasukkan ke kelas monokotil dan dikotil? Bisa nggak dimasukkan ke kelas dikotil dan monokotil? Tolong kerjasamanya ya. Bisa nggak? Bisa masuk kelas monokotil atau dikotil nggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak berbiji. Karena tadi tidak berbiji. Oke, karena tidak berbiji. Kalau kelas dikotil dan monokotil itu kan dimasukkan dalam divisio spermatopita atau tumbuhan berbiji. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar ya, nanti melalui diskusi kalian diharapkan mampu menyebutkan sistem klasifikasi 5 kingdom. Kemudian melalui diskusi dengan mind mapping diharapkan kalian bisa menganalisis karakteristik dari masing-masing kingdom beserta peranannya, dan diharapkan dengan melalui presentasi
menggunakan mind mapping kalian bisa menyajikan hasil atau menyajikan informasi mengenai karakteristik masing-masing 5 kingdom. Oke. Apa? Oke, nah kalau sistem klasifikasi 5 kingdom itu dicetuskan oleh Robert Whittaker. Sistem klasifikasi 5 kingdom dicetuskan oleh Robert Whittaker. Nah, sebelum masuk ke atau mempelajari masing-masing 5 kingdom, coba kalian amati video ini. Kelihatan nggak? Dapat foto ini, mantap. Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, affordable. Oke, tadi yang diambil itu adalah rumput laut. Nah, berarti ini olahan rumput laut. Di video ini oke ya. Oke, kalian pernah mengolah langsung rumput laut? Apa? Kalau di pasar biasanya warnanya putih itu kan untuk campuran sup buah ya kan? Oh, ada juga yang seperti ini. Oke, tapi belum pernah mengkonsumsi ya tadi? Oh, pernah tapi nggak enak. Pernah mengamati rumput laut? Secara langsung pernah mengamati? Tidak pernah, tapi kalau di video lihat ya, kalau berdasarkan morfologinya ini, rumput laut itu termasuk jenis tumbuhan bukan? Iya. Kenapa kalian memasukkannya dalam makhluk hidup jenis tumbuhan? Karena dia tumbuh hidup. Ya tumbuh hidup, tapi kan ada kelompok-kelompok makhluk hidup. Salah satunya tumbuhan. Nah, rumput laut termasuk makhluk hidup, tapi apakah masuk ke kelompok besar tumbuhan? Kenapa jadi tidak? Ya, karena berdasarkan ciri-cirinya itu bisa nanti berdasarkan ciri-ciri dari rumput laut ini itu tidak mirip ke tumbuhan. Kenapa kok tidak mirip? Nanti silahkan kalian cari informasinya lebih lanjut mengenai klasifikasi rumput laut dan juga klasifikasi makhluk hidup yang lain. Oke? Jadi hari ini kalian akan berkelompok dalam
kelompok ahli dulu membahas masing-masing kingdom. Jadi ada kelompok ahli lantai, animalia, monera, fungi, dan juga protista. Bu Novi bagi dulu LKPD-nya. Itu di belakangnya ya. Oke, silakan diperhatikan bersama teman kelompoknya, baca bersama dengan teman kelompoknya. Jadi nanti dengan teman kelompok di kelompok ahli ini kalian akan mendiskusikan mengenai ciri khas masing-masing kingdom. Misalnya kelompok ahli monera, berarti kelompok ahli monera akan mendiskusikan ciri khas kingdom monera dan juga klasifikasi kingdom monera, ciri khas masing-masing klasifikasi dan juga contoh dari kingdom monera. Hasil diskusinya silakan kalian tuangkan dalam bentuk mind mapping, yang mana setiap anggota kelompok harus membuat mind mapping. Oke? Udah bawa alat tulis atau spidol warna? Nanti pokoknya mind mappingnya diusahakan sekreatif mungkin, karena nanti akan dipresentasikan di kelompok asal. Jadi setiap orang nanti akan presentasi di kelompok asal menggunakan mind mapping yang sudah dibuat. Waktu diskusi dengan kelompok ahli, Bu Novi kasih waktu 20 menit ya. Enggak, 30 menit. Jadi tolong lebih cepat ya kerjanya. Nanti kalau Bu Novi sudah bilang stop, berarti kalian pindah di kelompok asal dan presentasi. Oke, sudah paham? Paham belum? Ada pertanyaan? Oke, silakan boleh mulai bekerja. Apa? Apanya? Jadi kamu diskusi sama kelompoknya tentang ciri khasnya. Kamu dapat kingdom apa? Berarti ciri khasnya fungi apa? Terus klasifikasinya fungi. Terus ciri masing-masing klasifikasi itu. Lalu contohnya. Pakai ini. Semua buat, tapi diskusinya jadi satu. Sama satu kelompok ini nggak apa-apa. Iya. Apa? Sama kelompoknya ini loh tentang ciri khasnya kingdom apa tadi? Monera kan, ciri khas kingdom monera apa? Klasifikasi kingdom monera. Sama contoh apa? Cirinya monera. Semalam udah Bu Novi kirim materi loh 3 jam. Enggak yo, jam 8 yo. Masa jam 8 sih? Ya Bu, aku jam 8. Ya Bu Novi jam 7 baru pulang, baru sampai rumah. Nah itu coba didiskusikan. Ini Bu Novi kasih gambar biar lebih menarik. Ya, padahal kan udah Bu Novi bilang toh bahwa speaking. Tapi kan Bu Novi bilang, iya kok nggak Bu Novi bilang. Terus pensil warna, ya kan ada komanya. Ayo bekerja, soalnya punya mepet ini tinggal 2 jam kan. Maksudnya sedih pas Buat nambah-nambah. Bawalan Pak, Bu Novi udah minta bawalan sama bawa gunting. Enggak, ditempel aja biar menarik. Ini loh, cuma satu-satu. Nah iya lah dibagi sama temennya.
gratis nih, ditempel-tempel di situ biar menarik peta konsepnya, mind mappingnya. Pernah buat mind mapping kan? Gambar gimana, Bu? Ya misalnya di sini judul besarnya Fungi, terus ciri khasnya apa, klasifikasinya. Ya, sekarang diskusi dulu ininya nanti, diskusi dulu. Gambar apa, Bu? Itunya nanti dulu, kalian diskusi dulu tentang ininya. Yang penting ininya nanti loh. Kita udah presentasi malam banget. Bu Novi jam 7 baru pulang. Soalnya Bu Novi ngeles dari jam 1:30 sampai jam 7 malam loh. Di sini sama di luar ini loh, kan Bu Novi udah minta tolong pelajari. Ya paling nggak lihat sekilas kan bisa toh. Loh, kalian diskusi, jadi buka LKS-nya sama bukunya, kan belajar pakai itu, kalian nggak bawa HP apapun. Diskusi ciri khas yang itu dapat plantai kan, ciri khasnya plantai apa? Ya, kalian satu kelompok ini bahkan buat peta konsep yang modelnya sama nggak apa-apa, yang penting isinya. Nah, iya tentang ciri khasnya plantai apa, terus klasifikasinya plantai, ciri khas masing-masing klasifikasi. Paham nggak? Terus lagi apa klasik? Terus kalau bisa ditambah peranan. Atau misalnya nanti animalia itu dibagi lagi nih, klasifikasinya kan ada invertebrata. Ciri invertebrata itu apa? Terus klasifikasinya. Terus klasifikasi invertebrata misalnya, terus ada vertebrata, klasifikasinya apa, sama halnya dengan kingdom yang lain. Gambarnya nanti aja, yang penting isinya dulu. Yang mana, Bu? Sebenarnya kalau di PPT yang Bu Novi kasih itu ada, tapi kalau di sini nggak lengkap, makanya Bu Novi kirim ke PPT. Udah soalnya tapi banyak terus malah Ini lihat ini aja. mana yang Ciri-cirinya dulu aja enggak apa-apa. kalau nggak ada klasifikasinya nggak apa-apa. Contohnya aja nggak apa-apa nanti contohnya. Ini klasifikasinya tuh ini loh. Astori kota, Sesjono kota, Interoni kota. Ini nggak ada, sebenarnya ada 4. Gigo, Ako, Sesjono, sama Deltero. Mana aja ini? Ya. Sesjono sama Gigo, ini kota. Tapi Nggak ada di situ. Kok jenis ya Allah. Paham belum tugasnya? ini loh rupiah dari tadi Ciri khas animalia itu di PPT-nya Bu Novi ada, ini nggak ngeprint ya? kan bisa
melambat. Mana tumbuhan di buku ada nggak? Ya ini loh, ini ada tuh ini. Iya, iya. Iya. Gambarnya kan di dalam iya. Nggak harus semuanya ditempel satu aja, nggak apa-apa, biar nggak monoton gitu loh. Kalau ada selah baru ditempel, kalau nggak ada ya nggak usah. Ali itu sama Fauzan kelompok asalnya sama Vero saya. Kelompok asalnya sama Vero. Sama Vero. Yang sama Fauzan siapa ya? Enggak, satu kelompok ini yang sama Fauzan siapa? Maksudnya di kelompok asal. Kayaknya Ali itu sama Fauzan juga. Bukan, saya sama Vero kelompok asalnya. Ya masa cuma sama Vero doang. Iya ibu, saran ibu. Bu, Sama Fauzan nanti dibantu ya. bu, caranya dinilai. Nanti. Ayo kamu tuh kerja. Pinjam sana. Kalau beli Enggak. Pakai pulpen atau spidol langsung aja, nggak usah pakai ini ya ciri Totisa tadi belum. ini kan ada Ada ya wes. Mana? Bukan ini kan ciri dari klasifikasi protista mirip hewan. Ini protista itu terbagi jadi tiga kelompok. Iya, ini hasil nyatet semalam. Oh iya. Nah ini hasil nyatet kok. Nanti disimpan loh ya. Spora ya. Kalau spora. Kalau di Veronicota belum diketahui spora. Ya udah cuma itu aja kan sebenarnya ciri-ciri yang. Nah contohnya yang penting spora. Cirinya ada itu. Dibuat boleh ya ini kan. Aduh hilang. Di mana? Iya, sampai berkarya terus tersusun atas itu tak jadi ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Ini yang lain disambung yang uniseluler, yang multiseluler tersusun atas hifa itu benang-benang kecil. Kalau apa yang panjang, yang benang kecil itu seperti sel. Kalau yang ini, yang uniseluler itu sel terdiri atas satu. Kalau unity kan banyak sel, kalau ini kan satu sel. Belum nggak usah pakai ciri khas nggak apa-apa. Jadi yang mana? Nah ini ada nih, memiliki ciri ini kan ada nih. Ada
ya. Klasifikasi apa contohnya? Kan cuma berapa menit itu? Cuma 30 sampai 8:45 loh, 30 menit. Ada contoh? Biar cukup deh Mbak. Kalau notifikasi materi dibuka ya. Yang animalia kan kalian dapetnya animalia. Maksudnya semua? Ya nggak dihafalin tapi kan dipelajari. Jadi kan ada penggambaran, oh animalia itu cirinya apa, klasifikasinya gimana. Langsung aja kalian klasifikasinya ini. Ada diklasifikasikan jadi itu ya udah dinotifikasikan bisa di depan kamu. Inserted data itu kan jadi ini. Nah kalian kan di LKS juga ada. Terus ciri khasnya Porifera apa? Karena contohnya gitu aja. Ada toh ini nih permukaan tubuhnya berpori, contohnya spongia itu. Terus ciri atau karakteristik hewannya ini aja tulis semua. Di orang-orang dulu aja nggak usah langsung di sini. Sampai dewe. Kamu mana kertas gambarnya? Tubuhnya sisik gitu, nggak usah semua nggak apa-apa. Yang penting ada ciri-cirinya sama dikasih contoh. Maksudnya satu. Paling nggak penutup tubuh sama ya 3 lah. Misalnya Pisces itu apa aja cirinya, Amphibia apa aja cirinya gitu ya. Udah nih. Yang klasifikasi nggak bingung kan? Boleh kalian tambah peranan, kalian tahu lah kalau peranan itu apa? Misalnya untuk bahan makanan, untuk bahan sandangan juga ada kok untuk dijadikan bol. Yang pantai ini ciri. Sampai dikasih lihat itu.
Terus ini presentasi. Gimana benar? Ini sudah lulus Nggak usah terdapat. Udah klasifikasi mineral titik 2. Sama dijelaskan bakteri cirinya apa, contohnya apa. Ya kasih lihat ke temennya ini, karena anggaplah ini kelompok asalnya gitu ya. Dijawab boleh. Deuteromycota itu tidak punya spora, belum diketahui spora seksualnya. Ya oke, mari dari tepuk tangan untuk kelompok. Itu hari ini pembelajaran hari ini tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Jadi 5 kingdom dari yang kingdom terendah itu ada Monera, di atasnya ada Protista, kemudian Fungi, Lante, dan kingdom paling tinggi itu adalah Animalia. Ya. Nah, dari kelima kingdom itu hanya kingdom Monera, bisa hanya Monera yang selnya prokaryotik. Sedangkan 4 kingdom yang lain yaitu Protista, Fungi, Lante, dan Animalia selnya eukaryotik, yaitu sel yang memiliki membran inti. Kalau Monera tidak memiliki membran inti maka disebut organisme prokaryotik. Kemudian kalau Monera itu diklasifikasikan jadi 2 itu tadi ya, ada bakteri dan ganggang hijau biru. Kalau Protista diklasifikasikan jadi 3, yaitu Protista mirip jamur, Protista mirip tumbuhan, dan Protista mirip hewan. Itu diklasifikasikan berdasarkan kemiripannya dengan organisme yang lebih tinggi. Kalau kingdom Fungi itu ciri khasnya punya hifa. Hifa itu kumpulan dari benang-benang atau benang-benang kecil, tapi hanya terdapat pada jamur multiselular. Berdasarkan spora seksualnya diklasifikasikan tadi jadi 4, Zygospora, Ascospora, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Lalu Plante itu adalah organisme yang bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dan memiliki dinding sel. Inilah yang membedakan dengan Animalia. Kalau Animalia tidak punya dinding sel. Plante diklasifikasikan jadi 3, lumut, paku, dan tumbuhan berbiji atau spermatopita. Sedangkan Animalia diklasifikasikan jadi 2, invertebrata
VT data dan VT data berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Oke, untuk pembelajaran IPA hari ini sampai sini dulu ya, karena waktunya sudah habis. Kita lanjutkan pembelajarannya di pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gimana perasaan belajar IPA hari ini? Gak seru banget. Nggak seru karena laki-laki sendiri. Tolong diusahakan bersosialisasi dengan teman perempuannya. Ya, habis itu nanti kita lanjutkan besok di pertemuan selanjutnya ya. Atau tolong dibuat sketsa dulu di rumah. Oke? Oke, tolong kemas-kemas kembali ke tempatnya boleh. Mohon maaf apabila Bu Novi ada salah dan kurangnya. Ya, tahu Bu Novi. Oke, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Nasriah, calon guru penggerak Angkatan 9 di Kabupaten Bantul. Pada kesempatan ini saya dibersamai oleh Ibu Rani Susanti selaku pengajar praktik dan Ibu Novia Hapsari di sini selaku bidang guru di bidang studi IPA di SMP Negeri 3 Bantul yang kemarin saya observasi. Selamat siang Ibu Rani, Bu Novi Hapsari. Mohon izin Ibu Rani Susanti, di sini saya akan mendiskusikan pasca observasi setelah saya mengamati dan melihat kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Novia Hapsari. Oke, silakan Bu Nesri dan Bu Novi. Baik Bu Novi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Pada kesempatan ini kita dibersamai oleh pengajar praktik Ibu Rani Susanti, Bu Novi Hapsari. Pada kesempatan ini kemarin kita sudah melakukan beberapa langkah. Yang pertama ada praobservasi dan yang kedua itu observasi. Saya sudah melihat tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kemudian dari hasil tersebut saya di sini memiliki beberapa catatan dalam pelaksanaan yang dilakukan di kegiatan pembelajaran. Nah, Bu Novi, tentunya pada kesempatan ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait tentang observasi yang sudah dilakukan kemarin. Nah, yang pertama ini bagaimana perasaan Bu Novi dalam kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas kemarin, Ibu? Oke, perasaan saya selama melaksanakan proses belajar mengajar sangat senang dan apalagi jika siswanya antusias dan mandiri dalam kegiatan pembelajaran. Ya, secara keseluruhan saya merasa senang dan lumayan puas. Luar biasa sekali dari apa yang disampaikan Bu Novi di sini, adanya kepuasan untuk proses dalam kegiatan belajar mengajar karena siswa juga banyak yang aktif ya Bu ya kemarin. Iya. Nah, dari kemarin di awal tujuan dan area pengembangan yang sudah Ibu Novi rencanakan, apakah dalam kegiatan proses belajar mengajar yang sudah terlaksana itu, apakah sudah terlaksana dengan baik menurut Bu Novi? Menurut saya belum sepenuhnya
terlaksana dengan baik atau belum 100% sesuai dengan apa yang saya ingin kembangkan, karena memang di dalam kelas itu karakteristik siswanya berbeda-beda. Jadi ada yang memang sangat antusias dan senang mengikuti pembelajaran, tapi ada juga yang cenderung pasif, mengandalkan teman dalam kelompoknya, seperti itu. Jadi menurut saya belum 100% karena belum semua siswa itu mengikuti pembelajaran dengan baik. Ada yang perlu pendampingan secara khusus, apalagi waktu di kelas kemarin ada siswa ABK juga. Oh baik, ya kemarin ada siswa ABK ya Bu ya, jadi memang perlu adanya pendampingan secara khusus terkait hal itu. Baik Bu Novi, di sini kalau Bu Novi itu memilih dari angka 1 sampai 10, kira-kira dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sudah terlaksana, itu Bu Novi berapa angka yang mungkin bisa Bu Novi prediksi dari hasil kemarin? Saya menilai pembelajaran saya sendiri begitu. Iya. Saya memilih angka 8 ya, karena pembelajaran kemarin menurut saya belum terlalu maksimal, apalagi waktu itu ada pemotongan jam Ya. sehingga mengurangi waktu saya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu membuat ada beberapa tahapan kegiatan pembelajaran yang belum terlaksana dengan baik. Misalnya dalam hal presentasi, belum bisa semua kelompok presentasi, jadi saya hanya bisa mengambil beberapa kelompok untuk sebagai contoh atau mewakili untuk kegiatan presentasi, karena ya mengikuti waktu yang terpotong tadi. Apalagi waktu itu hujan, jadi kelasnya kurang kondusif juga. Jadi ya 8 karena tidak terlalu bagus. Ya sedengan lah. Oke, terima kasih Bu Novi. Memang kemarin tuh karena kondisi ya, keadaan juga dari waktu bahkan cuaca yang tidak begitu mendukung. Nah, tentu dari kegiatan proses belajar mengajar yang sudah terlaksana Bu Novi, kira-kira di sini ada hal yang perlu ditingkatkan dalam hal yang lain tidak Bu? Dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang mungkin yang telah berlangsung, yang perlu ditingkatkan kembali? Menurut saya perlu meningkatkan dalam hal manajemen kelas. Ya. Karena saya perlu mengkondisikan siswa-siswa yang memang ya aktif, tapi dalam tanda kutip ya aktifnya di sini karena dia malah lebih sering ngobrol dengan temannya, cenderung tidak mengerjakan tugas dengan baik. Jadi saya harus aktif untuk berjalan di kelas itu, mengamati kerja setiap siswa, jadi harus muter per kelompok gitu. Saya perlu meningkatkan itu dan ya lebih ke manajemen kelas dan manajemen waktu tentunya. Ya. Terima kasih Bu Novi. Di sini saya menangkap 2 hal yang perlu ditingkatkan, yaitu manajemen kelas yang pertama tadi dan yang kedua manajemen waktu ya Bu Novi. Nah, dari kedua hal tersebut Bu Novi yang perlu ditingkatkan tadi, tentunya ada tidak Bu Novi strategi yang mungkin Bu Novi bisa terapkan dari kedua hal yang mungkin perlu ditingkatkan tersebut? Baik, kaitannya dengan manajemen kelas, misalnya ada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan kelompok atau diskusi kelompok, tentu saya harus menghampiri di kelompok tersebut dan menanyakan sudah sampai mana, siapa yang bekerja apa, dan terus memotivasi setiap anggota kelompok untuk bekerja sama, dan ya harus keliling kelas tentunya, dan memberi peringatan kepada siswa-siswa yang lebih atau yang cenderung mengganggu teman yang lain, seperti itu. Kalau manajemen waktu,
tentu setiap yang kita rencanakan kadang tidak sesuai yang ada di lapangan, karena yang ada di lapangan kadang misalnya kemarin ada pemotongan waktu karena ada kegiatan, jadi kita harus mengatur waktu sedemikian rupa meskipun tidak sesuai rencana, tapi setiap tahapan dari kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan itu harus ada gitu, seperti itu. Baik Bu Novi, di sini tadi Bu Novi sudah melakukan beberapa strategi langkah-langkahnya yang Bu Novi utarakan tersebut. Nah, dari langkah-langkah strategi yang mungkin dari pengelolaan manajemen waktu, manajemen kelas yang harus bisa balance dalam keadaannya. Nah, di sini kira-kira ada strategi khusus nggak Bu? Dari beberapa langkah yang mungkin Bu Novi sudah sebutkan tadi, yang bagian khusus untuk dari kedua manajemen tersebut. Khusus strategi khusus yang saya harus terapkan gitu ya. Iya. Misalnya kalau di manajemen waktu, kalau ada hal yang memang di luar kendali kita, tidak sesuai dengan rencana, mungkin strategi khusus saya dalam memanajemen waktu itu ada beberapa tahapan yang itu mengharuskan semua kelompok presentasi misalnya, tapi saya hanya mengambil satu atau dua kelompok saja untuk presentasi. Ya seperti itu untuk tepat sekali Bu Novi, karena di situ kita bisa mengambil dari beberapa langkah yang mungkin bisa mengatasi kondisi yang ada ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Novi di sini ke depannya akan melaksanakan strategi yang dapat meningkatkan manajemen waktu dan manajemen kelas tadi ya Bu ya. Nah, tentunya dari hal tersebut kira-kira Bu Novi ke depannya apakah akan melaksanakan itu untuk ditingkatkan lebih baik lagi? Iya, tentu saya akan dan memang harus meningkatkan pedagogi saya, terutama dalam pembelajaran di kelas, agar siswa-siswa itu aktif dalam pembelajaran. Tentu harus memilih strategi yang sesuai dengan karakteristik siswa, dan seharusnya sih sebelum pembelajaran dimulai saya harus mengelompokkan siswa itu sesuai dengan gaya belajarnya, dengan karakteristik masing-masing siswa, seperti itu. Dan tentu dalam manajemen waktu saya harus belajar lagi memanage waktu dengan baik, agar biasanya siswa itu sudah diberi waktu tapi suka molor-molor. Jadi di situ saya harus memberikan ketegasan di situ agar waktunya termanage dengan baik. Ini saya harus meningkatkan ketegasan saya di kelas, dan tadi saya harus membuat strategi pembelajaran dengan mengelompokkan siswa sesuai karakteristiknya. Terima kasih Bu Novi. Jadi di sini saya mendapatkan hasil dari observasi kemarin bahwa menurut saya dari tujuan pembelajaran dan area pengembangan serta strategi yang sudah Bu Novi terapkan dalam kegiatan pembelajaran, memang saya lihat sebenarnya sudah sangat matang yang Bu Novi laksanakan. Kemarin saya juga melihat bahwasannya pembelajaran dilaksanakan pada Bu Novi sendiri di sini untuk mengubah menjadi siswa yang aktif, kemudian siswa yang mungkin juga perlu ditingkatkan dari keseluruhan yang Bu Novi laksanakan memang sudah berjalan bagus dan lancar, apalagi kemarin kegiatan pembelajaran sudah disertai dengan pendekatan berdiferensi ya Bu ya. Artinya di sini Bu Novi adanya kesiapan belajar sudah dikelompokkan tadi Bu Novi, kemudian disesuaikan dengan minat dan karakteristiknya. Nah itu bagi saya sudah proses di awal dari kesiapan sudah matang, kemudian
adanya diferensi proses dan konten yang melengkapi proses kegiatan belajar mengajar yang menjadi runtut bagi saya kemarin yang sudah dilaksanakan Bu Novi. Jadi mungkin untuk kedepannya dalam kegiatan pembelajaran, apabila Bu Novi ingin memvariasi atau inovasi, mungkin bisa ditambah dari gaya belajarnya dan karakteristik peserta didik ya Bu. Terima kasih, di sini Bu Novi sudah sangat bagus dalam pelaksanaan kegiatan observasi kemarin ya Bu, bahwa terkait dalam hal tersebut mungkin saya bisa melihat di sini bagaimana kira-kira Bu Novi dapat menyimpulkan dari secara keseluruhan mungkin dari perbincangan dari pasca observasi ini Bu. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil, jadi sebagai seorang guru seharusnya tidak pernah merasa puas dalam memberikan atau berbagi ilmu, dan tidak puas misalnya dalam menyelesaikan ketika pembelajaran itu sudah terlaksana, bukan berarti kita merasa puas bahwa kita sudah memberikan yang terbaik, tapi kita harus refleksi diri apa yang kurang, apa yang perlu kita tingkatkan. Jadi dengan adanya observasi pembelajaran oleh Ibu Nasri kemarin, saya juga jadi tahu apa yang perlu saya tingkatkan dan apa yang kurang pada diri saya ketika mengajar di kelas. Jadi kesimpulannya itu tadi, kita harus tidak pernah merasa puas dan mencoba tukar pendapat dan diskusi dengan teman sejawat apa yang perlu kita perbaiki sama mengajar di dalam kelas agar kegiatan pembelajarannya itu bermakna dan siswa menjadi aktif. Luar biasa sekali di sini Bu Novi ini juga termasuk guru yang masih muda ini Bu Rani. Jadi dalam manajemen kelas dan pengelolaan kelasnya sudah terstruktur. Saya lihat di sini. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensi, saya kira sudah berjalan bagus Bu Rani kemarin di kelas. Terima kasih ya Bu Novi atas kesempatannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Novi. Apakah Bu Rani ada tambahan? Saya memberikan tambahan spesial atau penguatan. Jadi kemarin Bu Nasri tepatnya semalam sudah mengirimkan video YouTube dari diskusi observasi dan observasi. Saya sudah mengamati di situ, sangat jelas sekali, sudah sesuai dengan alur dari ranah dari LMS yang diinginkan. Jadi sudah terstruktur sekali, bahasanya juga sudah bahasa yang banyak sekali menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga Bu Novi sendiri bisa menyampaikan banyak hal. Jadi itu sangat bagus. Jadi diskusi dua arah yang sangat bagus. Pada observasi juga pengamatannya sudah berfokus di mana apa area yang ingin dikembangkan oleh Bu Novi, dan pada diskusi pasca observasi tadi juga sudah digali, sudah disampaikan lagi oleh Bu Nasri pengamatan dari hasil pembelajaran kemarin, dan misal ada kekurangan juga Bu Novi sudah mampu menyampaikan hal baik apa yang harus dilakukan untuk perbaikan pembelajaran itu dari diskusi koordinator. Nah, mungkin itu. Terima kasih Bu Rani atas umpan baliknya. Tentunya terima kasih juga Bu Novi di sini sebagai guru bidang studi IPA yang sudah saya observasi kemarin. Semoga dapat bermanfaat, dan terima kasih Bu Novi bisa melanjutkan aktivitasnya kembali ya Bu ya. Juga Bu Rani dan Bu Nasri atas umpan balik yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.